kita akan coba ke latihan soal aplikasi kurva bentuk tertentu itu dalam soal begitu ya. Misalkan ini ada contoh soal kedua begitu ya. Ada sebuah hasil penelitian di laboratorium, ada hasil penelitian di laboratorium jurusan Teknik Sipil Universitas Tidar menghasilkan data yang tersaji pada kurva di bawah ini. Lakukan regresi kuarta terkecil untuk mendapat hubungan X, Y dengan bentuk Q sama dengan B kalikan eksponensial AP, dengan A dan B adalah konstanta yang harus dihitung. Nah, dari persamaan ini berarti ini diminta untuk menghitung kurva eksponensial. Nah, nanti kita buka lagi nih, tadi itu kita buka lagi teori dari kurva eksponensial. Nah, ini plotting datanya, ini plotting datanya ini ada 4 data sebenarnya, sedikit ya, hanya ada 4 data. Tapi 4 data ini sudah diminta untuk mencari regresi eksponensialnya, gitu. Eksponensial. Bukan linear lagi, bukan linear juga bukan kuadrat tapi eksponensial. Mari kita selesaikan bersama-sama ini. Penjelasan pertama adalah saudara harus melakukan transformasi ini dari persamaan eksponensial menjadi persamaan linear seperti di sini nih. Contoh pertama adalah ini kan persamaan eksponensial ya. Nah, kemudian ini ditransformasi dengan cara tadi supaya dikalikan dengan len sebenarnya. Jadi berarti kan dikalikan len luas baik luas kiri maupun luas kanan. Jadi len Q sama dengan len B ditambah len E pangkat AP. Nanti kemudian diuraikan sehingga menjadi len Q sama dengan len B ditambah A kalikan P. Nah, inilah transformasi persamaannya. Nah, dari sini kemudian kita kita komparasikan dengan persamaan linear, di mana Y sama dengan AX plus B, berarti kalau ini sudah diubah menjadi ini, berarti Y itu sama dengan ln Q A, Y sama dengan ln Q A, itu adalah A kecil sama dengan A besar, X-nya tetap begitu ya, dan B adalah ln B. Nah ini adalah padanannya ya, Jadi dari persamaan transformasi ini kemudian dirubah menjadi linear, sama linear seperti ini, AX plus B. Nah, itu dulu cara menyelesaikannya dulu. Jadi ditransformasi dulu. Sampai di sini ada pertanyaan. Masih bingung nggak transformasi ke ln X ln B ini? Masih bingung? Ya, kalau masih bingung kita diendapkan dulu. Nanti kita kalau sudah selesai nanti bisa didiskusikan lah. Jadi sekalian pertanyaannya sekalian. Jadi kalau di kelas ini bisa langsung saya tanggapi, tapi kalau di sini berarti nanti ditampung dulu lah. Jadi nanti diinventarisir apa yang saudara bingungkan dari situ. Nanti baru kita akan diskusikan, akan saya jawab nanti. Gitu ya. Ini dipahami dulu saja. Nah, dari langkah pertama ini baru kemudian kita masuk ke langkah yang kedua. Nah, ini adalah penyelesaian persoalan menggunakan metode matriks. Kalau bahasanya metode matriks ini. Sebenarnya bisa juga diselesaikan dengan konsep yang pertemuan ke-9 itu. Jadi pakai rumus itu ya. Itu juga bisa sebenarnya. Tapi sebenarnya lebih mudah diingat yang matriks ini. Lebih mudah diingat. Jadi kan tinggal baris pertama dikalikan sigma X, sigma N lah. Jadi sigma dari I sama dengan 1 sampai N. Dan baris yang kedua ini, baris yang pertama dikalikan itu. Kemudian baris yang kedua
Yang ini baris pertama ya. Kemudian baris yang kedua dikalikan dengan sigma xi dari persamaan yang persamaan umum ini tadi. Nah, ketemulah persamaan ini kita susun dalam persamaan matriks. Ini langkah keduanya. Karena dia linear, matriknya hanya 2 kali 2. Jadi simple. Kalau sebelumnya itu kan kuadrat, jadi dia matriknya 3 kali 3. Kalau ini adalah 2 kali. Nah, dari sini, ini masih bingung nggak kalau yang ini? Semoga nggak bingung ya. Kalau bingung berarti dibaca lagi lah di teori-teori yang sebelumnya tadi ya. Kita lanjutkan ya, kita lanjut ya, bisa ya? Baik. Nah, dari dua tadi, ini kan dari langkah kedua ini kan sudah tercermin nih variabel apa yang saudara harus hitung. Ada x kuadrat, di sini ada xi kali yi, ada dua paling tidak ya, ada dua lagi lah variabel yang harus hitung adalah x kuadrat dan juga xi yi. Kalau yang ini kan sudah ada ya, berarti kan nanti ya, nah ini kalau kita tabulasikan ke soal yang tadi itu, jadi ada data asli itu p dan q, jadi xy gitu ya, p dan kemudian data asli ini kita transformasi tadi seperti tadi kan x sama dengan p dan y sama dengan ln q, ln q begitu. Jadi yang kolom ini sama nilainya dengan p, tapi kolom yang y ini kita kalikan dengan ln, berarti 1,94 itu didapat dari ln 7 ya. Kemudian 2,398 didapat dari ln 11, kemudian 2,833 didapat dari ln 17, 3,296 didapat dari ln 27. Nah, dari situ kemudian kita tadi kan variabel yang belum ada adalah x kuadrat. Nah, ini kan x kuadrat juga xi kali y. Nah, dikalikan. Jadi x-nya sama dengan p, saya kira mudah ini. 14916 didapat dari kuadrat dari nilai ini, kemudian xi y atau x kalikan y. Berarti ini kalikan ini nilai lemnya begitu ya. Ini berarti kan 1 dikalikan 1,946 ketemu 1,946. Nah, ini juga sama. Begitu seterusnya sampai 13183 itu 13,183 didapat dari 4 dikalikan 3,296. Nah, setelah ketemu semua jangan lupa untuk mencari sigmanya. Nah, ketemulah sigma ini. Nah, kalau sudah ketemu semua ini ya tinggal dimasukkan ke matriksnya. Ke matriksnya tadi matriks 2 kali 2 tadi ya. Yang ini ya. Masukkan ke matriks ini, jadi ketemu matriksnya adalah 30, baris pertama 30, baris kedua baris pertama adalah 30 10, dan baris kedua adalah 10 4. 30 10 10 4. Kemudian matriks D-nya ini di sini diistilahkan C dan juga matriks D ya. Ini nggak usah bingung. Matriks D-nya adalah 28, kolom yang pertama adalah 28,425, kolom kedua 10,473. Nah, ini dicari inverse C-nya, kemudian nanti setelah ketemu matriks inverse C-nya dikalikan dengan D, nanti ketemu adalah nilai A dan juga nilai B. Tapi tidak berhenti di sini dulu ya. Jadi kalau ini tadi proses transformasi, jadi belum selesai nih. Kalau sebelumnya di pertemuan sebelumnya kan langsung selesai dengan dimasukkan ke dalam rumus saja ya, sama dengan AX plus B ya. Tapi kalau yang kurva eksponensial ini harus kita transformasi juga ke persamaan aslinya tadi, persamaan eksponensial. Jadi AB-nya ini perlu kita olah lagi gitu ya. Nah, inilah jadi kalau tadi persamaan nominalnya sudah ketemu ya tadi, Y sama dengan AX plus B, hanya ketemu
0,449, B-nya ada 1,497. Nah, ini tinggal dimasukkan ke sini. Tapi ini belum selesai. Ini kan persamaan linear. Sedangkan di soal kedua ini kan dia persamaannya eksponensial. Jadi ini harus kita transformasi. Persamaan asli diselesaikan dengan cara ini kita lihat tadi. Transformasinya kan tadi sudah jelas ya. Jadi di awal tadi kan semuanya dikalikan dengan ln kalau tidak salah ya. Jadi nanti sehingga AB-nya ini kan berarti kan AX plus B. Jadi ya A besarnya tadi persamaan umumnya kan persamaan eksponen Q sama dengan B ya. B dikalikan eksponensial AP kalau tidak salah ya, AP. Ya, kita kan perlu cari nilai B dan juga A-nya. Gitu. Nah, ini ditransformasi dari nilai yang tadi itu kita transformasi koefisien A sama dengan A kecil, A besar sama dengan A kecil sama dengan 0,449. Ini ya, ini. Jadi kualitas ada jelas. Nah, kemudian yang B ini yang khusus, jadi ya, karena dia tadi adalah ln ya, jadi dan maka dia harus dieksponensialkan dulu. Jadi B sama dengan eksponensial B, B besar sama dengan eksponensial B kecil sama dengan 4,468. Jadi B sama dengan eksponensial dari nilai B, lebihnya 1,4969. Nah, ketemu 4,468. Nah, ini baru kemudian bisa kita masukkan ke dalam persamaan eksponensial. Jadi Q sama dengan B, jadi ini ya 4,468 dikalikan eksponensial dari A hanya kan 0,449 dikalikan dengan B. Nah, inilah persamaan eksponensial. Nah, ini kalau kemudian diplot ke grafik bisa juga diplot ke grafik ya, nanti yang dipakai adalah persamaan ini, persamaan eksponensialnya. Ini jadi kalau pakai mau plot ke grafik kurva eksponensial ini tinggal dimasukkan nilai P-nya tadi. Kalau salah P-nya itu adalah sebagai X ya, Y ini nya sebagai Y. Begitu. Sampai di sini ada pertanyaan mengenai kurva eksponensial? Ada? Ya, kalau ada bisa ditanyakan ya nanti bisa ditanyakan. Nah, berikutnya adalah saya juga akan menjelaskan sekalian mengenai tugas yang 4 yang kemarin menjadi tugas. Ya. Tugas keempat yang saya tugaskan ke saudara adalah soalnya seperti ini ya, benar ya. Tapi ini sebenarnya ada koreksi di yang C ini sebenarnya ini bukan kilonewton tapi newton ya. Jadi 8000 plus XY newton ini salah. Ini salah. Jadi kalau nggak saya rubah, saya itu lupa. Tak kiranya itu adalah sudah newton, ternyata masih kilonewton. Ini kalau masih kilonewton itu hasilnya nanti error nih kalau dimasukkan ke persamaan. Tidak valid. Tidak valid. Ini jadi ada satu yang saya itu kelupaan. Tapi yang A, B saya kira sudah benar ya. Hanya yang C saja. Nah, baik di tugas keempat ini kan seperti ini ya tugasnya, benar ya? Sama ya. Jadi ada datanya sebenarnya soalnya seperti soal yang ketiga sebenarnya sama, datanya sama. Tapi bedanya adalah yang keempat ini saya minta saudara untuk menentukan regresi kurva eksponensial dengan bentuk ini. Tegangan sama dengan A dikalikan eksponensial B kalikan tegangan seperti ini. Soalnya sama dengan tugas 3 tapi datanya sama dengan soal 3 tapi pertanyaannya berbeda. Kemudian gimana mengerjakannya? Sudah paham belum? Ada sih beberapa mahasiswa yang wapri begitu menanyakan.
tanyakan. Ya sudah cukup bagus lah, berani bertanya begitu ya. Saya sudah cukup bagus lah. Tapi kalau kemudian saya belum lihat hasilnya di Elita, nanti coba saya akan buka. Nah, semoga sih hasilnya sama dengan yang sedang saya kerjakan. Jadi kalau tidak sama, ya berarti tinggal nanti saudara dilihat pekerjaan saya yang beda di mana. Kemarin saya belum bisa respon secara detail karena memang saya belum sempat mengerjakan. Nah, baru tadi sudah bisa mengerjakan. Nah, hari ini kemudian saya share ke saudara sekalian. Nah, ini saya kerjakan di Excel dulu ya. Baru dari Excel kemudian saya capture di PowerPoint. Nah, di soal tugas keempat ini ya seperti biasa sama kan. Jadi kita lakukan transformasi. Jadi kurva aslinya kan ini ya, kurva aslinya kan ini ya. Regangan sama dengan A kalikan eksponensial B kali tegangan. Ini kan kurva aslinya. Nah, kurva ini kemudian kita transformasi menjadi ini yang di bawah ini. Jadi len regangan sama dengan len A plus len E pangkat B B B B to ya, B to atau B tegangan. Nah, kemudian berikutnya kita sederhanakan lagi jadi len 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 regangan sama dengan len A plus B kalikan dengan tegangan. Jadi kalau ini kita asosiasikan dengan persamaan linear, di mana Y sama dengan A plus BX, ini jangan sekali lagi juga jangan bingung. Saya tidak kadang-kadang nggak konsisten ya. Kadang di slide ini juga nggak konsisten. Kadang-kadang Y sama dengan AX plus B, kadang-kadang juga Y sama dengan A plus BX. Nggak usah bingung. Itu sama saja. Jadi kadang hanya dibolak-balik saja. Kadang yang melekat pada X-nya adalah A, kadang juga yang melekat X-nya adalah pada B. Ini nggak usah bingung, sama saja. Asalkan saudara konsisten aja konsepnya. Jadi nanti kalau seperti ini persamaannya adalah yaitu Y berarti Y sama dengan len regangan, A sama dengan dari len A, dan B itu sama dengan B besar. B kecil sama dengan B besar. Ini jadi nggak perlu transformasi. Yang perlu ditransformasi adalah yang Y dan juga yang A mungkin ya. Gitu. Dimana AB adalah nanti ada konstanta yang kita akan cari. Nah, pada slide ini penyelesaian menggunakan metode matriks ya. Jadi penyelesaian soalnya menggunakan metode matriks. Sebenarnya bisa juga seperti disampaikan menggunakan metode rumus seperti yang di pertemuan ke-9 tadi. Sebenarnya bisa. Dengan rumusnya nanti dimodifikasi sedikit lah ya. Nah, baik, berikutnya kita akan selesaikan dengan cara matriks. Kita susun persamaan-persamaannya ya. Sehingga jadi kita susun, jadi tadi baris pertamanya adalah dikalikan dengan sigma X, dikalikan dengan sigma I sama dengan 1 sampai N. Yang baris kedua dikalikan dengan sigma XI. Jadi ketemulah persamaannya seperti ini. Nah, persamaan ini kemudian kita susun ke dalam matriks. Karena dia linear maka matriksnya 2 kali 2. Ketemu matriks seperti ini ya. N ini adalah jumlah data, jadi nggak usah bingung. Tadi di soal datanya ada berapa? Data ada berapa datanya tadi? Ada 7 ya, ada 7 datanya. Jadi nanti ini isinya pasti 7, ini paling mudah nih, 7. Karena dia adalah menyatakan jumlah data N. Kadang tuliskan N, kadang di slide saya juga ada yang menuliskan L ya, itu jumlah data ini. Nah, baru nanti ini kita hitung. Tinggal kita hitung. Yang penting isian matriknya adalah ini ya, angkanya ini baru kita akan hitung angka-angkanya. Nah, itu gitu. Nah, mari kita akan hitung.
Jadi kita punya datanya ada 7, kita punya 7 data, kita punya ada tegangan-regangan. Nah, regangan ini saya tulis dalam 1/1000 mm. 1/1000 mm. Kenapa demikian? Agar nilainya tidak terlalu kecil, biar mudah menghitungnya. Jadi nanti hasil akhirnya juga harus dikalikan 1/1000 mm. Ada data asli ini, kemudian kita jadi kita transformasi ke data transformasi tadi. XI ya, misalnya XI, XI, YI. Nah, kita transformasi. Di awal tadi kan sudah kita transformasi bahwa tegangannya tetap, jadi tegangan tetap terus sama dengan yang berubah adalah yang regangan. Jadi regangan kan jadi len regangan ya, jadi ini dilenkan, di logaritmik naturalkan gitu, logaritmik normal. Nah ini misalkan 0,916 itu dapat dari mana? Dari len 2,5. Yang 1,5 len 4 dapat dari mana? Len dari 4,5. Begitu seterusnya sampai len 1 itu adalah 0. Nah, dari situ kemudian kita cari variabel berikutnya adalah XI kali YI perkalian. Ini ya. Jadi 6,414 didapat dari 7 dikalikan 0,916. Begitu seterusnya. Kalau yang 0 pasti dia akan tetap 0 lah. 0 ya, karena semua pilihan dikalikan 0 akan 0. Dan juga XI kuadrat. XI kuadrat saya kira mudah, tegangan kuadrat dari tegangan ini dikuadratkan. 49 didapat dari 7 kuadrat, 56,25 dapat dari 7,5 kuadrat, 81 didapat dari 9 kuadrat, seterusnya sampai ke bawah. 4 didapat dari 2 kuadrat. Nah, berikutnya adalah kita sigmakan, kita cari sigmanya, jumlahnya masing-masing ini. Nah, jumlah ini adalah digunakan untuk mengisi metrik tadi, mengisi persamaan yang ada di matriks tadi. Nah, kita masukkan dalam persamaan matriks. Jadi ada 7, baris pertama 7 ada 4,25, kemudian baris kedua adalah 42,5, kemudian baris kedua adalah 42,5 dan juga 299,75. Ini matriks yang kita cari, matriks X-nya, ini adalah matriks B-nya. Jadi kalau pertama 8,318 dan juga 61,01. Nah, ini kemudian kita akan cari caranya seperti biasa. Ini kita inversekan ya. Kalau pakai Excel mudah, tadi saya sampaikan di Excel tadi. Tinggal saudara komenkan M inverse. Nanti ada ketemu. Inverse-nya adalah ketemu seperti ini. Tidak percaya silakan bisa saudara hitung menggunakan determinan itu. Jadi determinan juga boleh, karena metode 2 kali 2 itu bisa dicari dengan metode itu. Nah, ini ketemu inverse-nya, nah dikalikan dengan ini ya, dengan matriks B-nya. Nah, ini mulai dikalikan. Nah, setelah dikalikan, ketemu hasilnya adalah A-nya adalah sama dengan minus 0,342 dan B adalah 0,252. Tapi lagi-lagi ini belum selesai, karena kan tadi ini kurvanya adalah kurva eksponensial. Jadi ini harus kita transformasi dulu ke persamaan eksponensial tadi. Nah, ini sehingga didapat persamaan ini adalah Y sama dengan minus 0,342 plus 0,252 X. Nah, kemudian dari persamaan ini kita transformasikan ke persamaan eksponensial, di mana A itu sebenarnya sama dengan ln A besar, kemudian A besar sama dengan adalah eksponensial dari A kecil. Maka dari sini kita bisa cari A besar sama dengan adalah 0,711. Jadi nilai eksponensial dari minus 0,342
adalah 0,711. Yang B sama, yang B adalah regresi sama, B sama adalah 0,252. Sehingga persamaan eksponensial sama dengan regangan sama dengan 0,711 dikali eksponensial 0,252 tegangan. Ya, inilah persamaan eksponensialnya dari data di tugas 4 tadi. Setelah itu kemudian kita akan cari kurvanya. Nah, ini kurva tinggal dimasukin aja angkanya. Tinggal dimasukin aja angkanya. Jadi nanti akan ketemu ini nih, Y regresinya dari persamaan tadi, memasukkan angka apa? Memasukkan persamaan tadi, gitu ya. Ketemu angkanya ini. Jadi di tegangan 7 nilai tegangan, maka tegangannya adalah 4,146. Kemudian yang kedua inilah saat to-nya 7,5, maka regangannya adalah 4,703. Kemudian saat 8,5 6,05. Itu seterusnya sampai yang terakhir saat tegangannya 2 kN per meter persegi, tegangannya adalah 1,176 per 1000 mm. Nah, nanti kalau dibuat di gambar ketemu angka seperti ini. Yang biru-biru inilah kurva regresi. Nah, sama. Jadi ini saya menggunakan Excel. Jadi saya klik kanan, kemudian saya klik add trend lines, kemudian saya pilih eksponensial dari data di soal 4. Nanti ketemu langsung dia keluar rumusnya ini. Nah, rumusnya yang keluar dari Excel ini harus sama dengan rumus yang kita hitung yang tadi. Jadi kalau nggak sama berarti perhitungannya adalah salah. Jadi saya kalau ngoreksi saya mudah saja. Jadi apalagi kalau menggunakan Excel tinggal saya klik kanan saja, saya klik add trend lines, kemudian saya pilih eksponensial. Kalau persamaannya berbeda dengan yang keluar dari Excel berarti hitungan saudara masih salah. Ini seperti ini. Dari kurva ini kemudian yang kita masuk ke yang C. Yang saya tadi sampaikan, saya minta maaf ada sedikit koreksi, bukan kilonewton sebenarnya newton saja. Jadi tegangan sama dengan 8000 plus XC newton per meter persegi. Jadi kalau kita konversi ke kilonewton jadi 8,045. Kalau misalkan NPM nya adalah 4,5, sehingga regangannya adalah menjadi kalau menggunakan NPM 45 adalah 5,395 kali 1/1000 atau kali 10 pangkat minus 3 mm. Inilah regangannya. Baik, seperti itu. Jadi pembahasan soal tugas 4 dan juga materi regresi polinomial. Sampai di sini bisa dipahami, saudara sekalian? Ya baik, kalau nanti bisa kita diskusikan begitu di forum WhatsApp grup. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya perlu saudara tanyakan, silahkan. Kita akhiri dulu ya, pembahasan soal dan juga kuliah pada pertemuan ke-10 ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.